Nah, karena tema bulan ini kita adalah bicara tentang iman, faith, saya ingin sampaikan sesuatu yang akan mengajak saudara, atau saya ingin mengajak saudara memikirkan beberapa fakta, beberapa kebenaran tentang iman itu sendiri. Dan izinkan saya mulai dengan cerita saudara pengalaman saya dengan anak saya beberapa minggu yang lalu waktu kita liburan agak panjang, long weekend. Saya bawa kedua anak saya dengan istri saya ke Bali. Nah, pada waktu itu kami tinggal di salah satu hotel yang kebetulan di sisi daripada kolam renangnya ada pondok yang menjual ice cream. Dan merek ice cream yang dijual di situ adalah Häagen-Dazs. Nah, sudah tahu Häagen-Dazs bukan es krim yang murah, bukan es potong yang murah, es krim yang sangat mahal. Dibeli di mall saja sudah mahal, apalagi dijual di dalam hotel yang seperti itu. Dan harganya 2 kali lipat. Jadi saya agak sedikit berat untuk mengizinkan anak saya makan es krim, dan niat irit saya seringkali diterjemahkan sebagai pelit oleh istri saya. Dan buat saudara yang punya pengalaman seperti itu, waktu Nathan minta es krim saya berkata, oke, satu deh, share sama adikmu, share aja, bagi berdua. Dan singkat cerita, es krim itu habis dan Nathan masih minta lagi. Saya pikir, well, niat saya untuk irit satu, akhirnya toh nggak bisa. Ya deh, ambil lagi satu. Dan Nathan berkata, saya bisa ambil sendiri, I can do it myself. Dan dia nyebrang ke sisi yang lain daripada kolam renang, kami lagi bermain di sisi yang lain, dan kemudian dia pergi sendiri. Saya berkata, do you know how to do that? Yeah, I can do that. Dia pergi, kemudian dia balik dengan bangganya, dia bawa 2, dan dia berkata, Dad, I bought 1 for Joanne. Artinya 1 buat dia, 1 for Joanne. Saya berkata, niatnya kurangi 1, akhirnya jadi lebih 1. Saya berharap mamanya nggak minta es krim pada waktu itu. Dan saya bilang, how did you do it? Yeah, I just asked for 2. How did you pay? Well, I just signed. Saya bilang, do you remember your room number? Yeah, 5338, Dad. And saya, this is the bill. Dia kasih billnya. Dan dia tulis di bawah, Nathan. Dan the moral of the story adalah, saudara, waktu saya lihat dia, saya mau marah nggak bisa. Saudara bisa rasakan perasaan saya mau marah nggak bisa karena saya berikan dia otoritas untuk melakukan itu. Tahukah saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang seperti itu? Bapamu di surga bukan ayah yang sedang ambil tongkat menantikan saudara melakukan kesalahan dan senantiasa mencari kesempatan untuk mengintimidasi saudara, menakut-nakuti saudara, membuat saudara menjadi orang yang kerdil, tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga saudara setiap langkah harus tanya, oke Dad, saudara, Bapamu di surga bukan Tuhan yang seperti itu. Dia ingin menjadikan engkau orang yang dewasa, orang yang percaya kepada Dia, percaya pada karakternya, percaya kepada kepribadiannya, percaya kepada dirinya. Dia tidak pernah katakan pada saudara, atau dia tidak harus mengatakan pada saudara yang dewasa, setiap langkah yang harus engkau lakukan. Dia beritahu saudara apa yang tidak seharusnya engkau lakukan. Dia kasih koridornya, dia bilang, don't do this, don't do this, don't do this, don't do this. Dan apa yang kau lakukan di dalamnya, you have the free will to choose. Banyak orang bilang, so, bahkan ada orang bertanya, hari ini pakai baju apa, Dad? Saya pernah dengar hamba Tuhan berkata, mungkin Tuhan akan menjawab, I'm your father, not your mother. Tuhan ingin saudara menjadi orang yang dewasa di dalam pengenalan saudara kepada Dia. Iman adalah bicara kenal pribadinya sesungguhnya. Elton Trueblood, seorang yang bernama Elton Trueblood mengatakan ini. Faith is not belief without proof, but trust without reservation. Iman bukanlah sekedar rasa percaya tanpa bukti, tapi keyakinan tanpa syarat. Orang yang beriman mengenal atau punya keyakinan dan punya pengenalan yang dalam tentang pribadi, siapa pribadi ayahnya, siapa papanya, siapa bapaknya. Amin. Amin. Dan mari kita buka satu ayat sebelum kita masuk lebih lanjut. Saya mengajak saudara membuka Ibrani pasal yang ke-11.
Dan saya ingin mengajak saudara membaca Ibrani pasal ke-11, terutama ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ulangi bagian yang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya baca di Bilingual Bible New King James katakan begini. Without faith, it is impossible to please Him. Tanpa iman tidak mungkin saudara menyukakan hati Tuhan. Tanpa kepercayaan dan keyakinan saudara kepada pribadi Tuhan, tanpa syarat, saudara tidak bisa membuat Dia senang. Bagaimana Dia bisa senang kalau saudara meragukan karakternya? Bagaimanakah saudara bisa menyukakan Dia kalau saudara meragukan integritasnya? Oleh sebab itu ayat ini berkata, tanpa iman kita tidak bisa menyukakan hati Tuhan. Saya senang anak saya percaya kepada saya. Saya senang kalau dia yakin betul bahwa saya akan back him up in what he do. Alkitab ini berkata, tanpa iman kau tidak akan bisa, tidak mungkin, it's impossible. Tidak ada pilihan yang lain, tidak ada jalan yang lain, tidak ada alternatif yang lain, kecuali saudara mempercayai, meyakini karakter dan integritas Tuhan. Without that, saudara tidak bisa menyukakan hati Dia. Nah, on the other hand, kepercayaan saudara kepada karakter atau pribadi Tuhan, keyakinan saudara, iman saudara, kepercayaan saudara tanpa syarat kepada pribadinya yang akan menentukan seberapa banyak saudara mempercayai ucapannya. Kepercayaan saudara kepada seseorang, dan ini berlaku di mana saja, karena ini sumbernya dari Alkitab, ini berlaku dalam kehidupan saudara sehari-hari. Kepercayaan saudara kepada seseorang yang akan menentukan seberapa jauh saudara bisa pegang ucapannya. Keyakinan saudara kepada integritas seseorang yang akan menentukan seberapa jauh saudara bisa pegang ucapannya. Saudara tidak akan percaya ucapan seseorang kecuali saudara betul percaya pada pribadi tersebut. Integritas orang itu yang akan menentukan seberapa jauh you will trust what he says. Saya tadi pagi saya pinjam selembar cek daripada Johnny. Saya pinjam selembar cek. Saya katakan atau saya ingin jelaskan pada saudara bahwa kalau di tangan saya ada cek yang di tangan saya ini cek ini berjumlah 480 juta. Tadi pagi saya agak kagetkan kebaktian satu, saya bilang, apa reaksi saudara kalau saya beritahu saudara saya diberi cek 480 juta 864 ribu untuk beli rumah? Mereka pada kaget, ada yang bilang wow, ada yang bilang kedikitan, ada yang bilang kurang, dan lain sebagainya. Saudara, kepercayaan saya kepada isi daripada cek ini, janji yang ada di atas cek ini, sangat tergantung pada pengenalan saya kepada orang yang menandatangani cek ini. Kalau saya terima cek ini, reaksi saya pertama mungkin wow. Tapi wow saya akan segera surut kalau saya temukan bahwa yang menandatangani surat ini atau cek ini sudah buron. Kualitas dari kepercayaan saudara kepada janji seseorang sangat tergantung pada integritas orang tersebut. Amin. Amin. Kepercayaan saudara kepada janji seseorang sangat ditentukan pada pengenalan saudara kepada orang itu. Karena integritas orang itu tidak bisa saudara ketahui, kecuali saudara mengenal orang itu. Oleh sebab itu, kualitas pengenalan saudara berjalan seiring
dengan kualitas kepercayaan saudara kepada ucapan orang tersebut. Iman saudara kepada Tuhan itu bertumbuh paralel seiring dengan pengenalan saudara akan siapa dia sebenarnya. Tapi pengenalan saudara akan Tuhan tidak akan bertumbuh begitu saja tanpa syarat. Ada hal-hal yang perlu saudara lakukan supaya pengenalan saudara bisa bertumbuh seiring dengan iman percaya saudara kepada dia bertumbuh. Siap? Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke-22 yang saya mau. Ayat ini berkata seperti ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Saya ulangi pelan-pelan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Saudara, saya mundur satu langkah sebentar. Saya katakan tadi bahwa kepercayaan saudara kepada Tuhan tergantung dan terbangun di atas pengenalan saudara akan karakter Kristus atau karakter Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Pengenalan saudara akan Tuhan yang akan menentukan seberapa jauh saudara percaya kepada apa yang dia janjikan pada saudara. Amin. Are you good so far? Percaya saudara tergantung kepada pengenalan saudara yang akan menentukan seberapa jauh saudara pegang janjinya. Kalau saudara tidak kenal seseorang, saudara tidak kenal orang itu, saudara belum bisa berkata dengan sesungguhnya, I trust without reservation whatever you say. Tapi begitu saudara punya pengenalan tentang orang itu, saudara kenal integritasnya, saudara tanpa ragu kalau saudara kenal, saudara bisa tanpa ragu percaya kepada orang tersebut. Nah, namun kepercayaan saudara atau kepercayaan saudara tidak akan bertumbuh tanpa syarat. Oleh sebab itu saudara perlu mengenal dia. Nah, kembali lagi, saudara tidak akan bisa mengenal seseorang, terutama dalam hal ini Tuhan, kecuali saudara lakukan hal ini. Ayat ini berkata, saudara tidak mungkin mengenal dia tanpa saudara melakukan pekerjaannya atau melakukan firman-Nya. Tanpa saudara melakukan firman Tuhan, tanpa perbuatan, saudara tidak bisa beriman atau saudara tidak bisa mengenal dia. Saya berikan saudara contoh. Di dalam breaking news yang saya tulis beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bulan Juni, saya tulis tentang seseorang yang terdampar, yang tersesat di dalam padang gurun. Dan orang ini tersesat, dia sedang berusaha menyelamatkan diri, dia sudah kehausan, dia sudah dalam kondisi yang sangat susah, dan dia tahu bahwa sebelum dia masuk ke dalam perjalanan itu, dia tahu bahwa di padang gurun itu terdapat satu sumber mata air. Ada satu sumber mata air satu-satunya. Dan setelah dia susah payah, singkat cerita, dia menemukan sumber mata air tersebut. Dan pada saat dia menemukan sumber mata air itu, di dalam sumber mata air atau di sumber mata air itu terpasang satu pompa air yang bisa mengeluarkan air dari sumber mata air itu. Nah, di pompa itu ada sepucuk surat yang saya ingin bacakan buat saudara. Suratnya isinya seperti ini. Pompa ini berfungsi sebagaimana mestinya karena saya telah mengisi atau telah mengganti perangkat pengisap yang ada di dalam pompa ini, yang seharusnya bisa bertahan cukup lama. Namun bagian pengisap ini pasti akan kering setelah beberapa saat dan perlu dipancing kembali dengan air. Nah, di bawah batu yang berwarna putih, jauh daripada sinar matahari, saya telah mengubur sebotol air bersih. Di dalam botol itu tersedia cukup air untuk dapat dipancing, memancing air sumur. Namun air yang ada di dalam botol akan berkurang apabila Anda minum terlebih dahulu. Percayalah, digaris bawahi, dibikin tebal, percayalah, sumur ini tidak pernah kering. Setelah Anda berhasil mengeluarkan air dari sumur, jangan lupa untuk mengisi kembali penuh botol ini dan kuburkan di tempat yang semula untuk orang lain yang memerlukannya. Tertanda temanmu dikala kesulitan.
PS di bawahnya. Ingat, jangan minum isi botolnya. Pakailah untuk memancing pompanya. Maka Anda akan mendapatkan air jauh lebih banyak daripada apa yang Anda butuhkan. Kalau saudara bayangkan saudara ada di posisi orang ini. Pergumulan batin ada di dalam diri saudara. Antara segera menyelamatkan diri dengan minum air yang ada di dalam botol. Dibandingkan ambil risiko untuk menuangkan isi botol itu ke dalam pompa. Yang notabene dijanjikan airnya tidak pernah kering. Kehidupan kita sering seperti itu, bukan? Kita cenderung tergoda untuk melakukan sesuatu yang kasat mata. Lebih pasti. Karena ini jelas-jelas kalau saya minum, selamat. Sepertinya harapan kita seperti itu. Tapi masalahnya adalah, ini memang cuma cerita, kita nggak tahu padang gurunnya seluas apa. Apakah betul dengan sebotol air itu dia bisa selamat? Tapi surat ini berjanji, kalau kamu pakai air itu ke dalam pompa ini, you get more than you need. Kehidupan kita seringkali seperti itu. Nah, kepercayaan orang ini kepada surat tersebut, tanda tanya besar, karena dia tidak kenal siapa yang tulis surat ini. Tapi saudara tahu persis siapa yang menuliskan janji ini bagi saudara. Saudara tahu persis siapa yang menandatangani surat janji saudara, cek saudara. Saudara tahu persis, saudara kenal tanda tangannya. Karena saudara sudah kenal dia menandatangani surat-surat perjanjian, janji-janji yang lain bagi saudara. Sehingga saudara membangun keyakinan saudara, kepercayaan saudara sejauh ini. Saya yakin kalau saya kasih mikrofon setiap saudara dalam ruangan ini, setiap saudara bisa menceritakan pengalaman saudara bersaksi bahwa dia setia kepada saudara, dia menggenapi janjinya, bukan? Amin. Sy Rogers katakan beberapa minggu yang lalu, dikatakan bahwa dia mencatat, dia mengumpulkan setiap batu peringatan yang setiap kali Tuhan intervensi dalam kehidupannya, setiap kali Tuhan membuktikan kesetiaan di dalam kehidupannya, dia mencatatnya. Karena dia berkata, ada waktunya di mana saya perlu kembali ke tempat-tempat tersebut. Di mana ada waktunya saya perlu kembali kepada batu peringatan tersebut untuk melihat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan saya. Untuk mengingatkan saya kembali akan karakter Kristus yang tidak pernah telat, yang tidak pernah melupakan, dan tidak pernah lalai. Saya berkata, I will start doing that. Ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya yang saya perlu catatkan. Karena saya perlu ingatkan saya kembali bahwa dia tidak pernah lalai. Bahwa dia tidak pernah melupakan. Bahwa dia tetap setia untuk mengingatkan kepada saya tentang karakter pribadinya dalam kehidupan saya. Orang ini bergumul karena dia tidak tahu siapa yang menuliskan surat itu. Iya kalau iya. Iya. Bagaimana kalau tidak? Kalau saudara bergumul dalam kehidupan saudara seperti itu, percayalah, bukan karena janjinya diragukan, tapi karena saudara belum mengenal siapa yang berjanji kepada saudara. Karena di muka bumi ini ada begitu banyak orang yang bisa berkata pada saudara, I know exactly siapa dia yang berjanji. Kalau saudara berkata, iya kalau iya kalau tidak, masalahnya bukan janjinya. Masalahnya karena saudara belum kenal dia yang berjanji bagi saudara. Karena di tempat ini, saya yakin juga ada orang berkata, apapun yang terjadi, mereka bisa berdiri seperti Daniel dan teman-temannya berkata, saya tahu Tuhan mampu menyelamatkan aku, saya tahu Tuhan akan menyelamatkan aku, tapi kalaupun dia tidak, kami tidak akan pernah tunduk menyembah dewamu ini. Adakah orang-orang seperti itu dalam ruangan ini? Kalau saudara berkata, iya kalau iya kalau tidak. Saya pikir letaknya, kuncinya ada di dalam pengenalan saudara tentang siapa dia. Nah, saudara tidak bisa mengenal dia sebelum saudara buka pintunya. Saudara tidak bisa mengenal dia sebelum saudara lakukan hal ini. Oleh sebab itu Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan mati. Saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan sebelum saudara mulai melakukan firman-Nya. Saudara tidak akan dalam berpacaran, saudara tidak bisa mengenal pasangan saudara sebelum saudara kasih kesempatan untuk dia membuktikan kesetiaannya.
Sebelum saudara mulai membuktikan kesetiaan Tuhan dari hal-hal yang kecil. Saya dengar beberapa orang pernah berkata, Pak, bukankah orang Kristen itu bodoh sekali? Sudah kurang masih memberi yang benar saja. Bahkan orang Kristen rada irasional. Dikatakan bahwa mereka menyebar-nyebar harta bisa tambah kaya. Coba teori dari mana? Di ekonomi kan kita belajar, Pak Sudi kan ahli ekonomi, hemat pangkal kaya. Bukankah orang Kristen itu nggak masuk di akal? Mana mungkin kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, bisa membuat hidupmu lebih baik. Kalau kau ditampar pipi kanan, kasih tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri kalau perlu. But yet, saya temukan ada begitu banyak orang yang berkata, wow, saya dilukai, saya dicederai, saya diperlakukan tidak adil. Tapi kemudian karena firman Tuhan yang membawa saya, mengarahkan mata saya untuk melihat kepada 1000 talenta yang diampuni aku, memampukan aku, memberikan aku kekuatan untuk melepaskan 100 dinar dan hidupku menjadi lebih baik. Dunia boleh bilang apa saja, I know that I know that I know apa yang dia lakukan dalam kehidupanku. Ada orang yang pegang keuangannya berkata, biarin orang Kristen lakukan kebodohan. Gua mah yang pasti-pasti saja, boro-boro 10%. 2% aja saya nggak mau, I rather play safe. Well, Alkitab berkata, you gonna get more than what you need. Dan bahkan Alkitab berkata, try me out. Ujilah aku. Kalau bahasa Jakartanya, nyobain aku deh. Cobain kalau perlu. Try me out. And I prove it to you. Kalau saudara berkata, iya kalau iya. Iya kalau tidak. Gimana kalau enggak? It's all up to you. It's your life. I challenge you. Alkitab berkata, begitu engkau mulai lakukan kebenaran, engkau akan temukan, aha, wow. Dan engkau mulai akan temukan bahwa dia setia. Dan engkau mulai mengenal dia satu tingkat lebih dalam. Begitu engkau kenal dia lebih dalam, engkau mulai lakukan hal berikutnya. Dan saudara akan melihat kehidupanmu, imanmu bertumbuh seperti spiral yang berputar ke atas. Alkitab berkata bahwa engkau akan berpindah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Ada amin di tempat ini. Tapi banyak orang berkata, sebelum air itu muncrat dari sumur sendiri, gue gak bakal percaya. Tangan saya ada bukti transfer. Banyak orang Kristen bilang, kalau di account gue udah masuk, ada bukti transfer, gue percaya. Kalau bukti transfer ada, itu namanya mujizat. Saudara nggak perlu iman. Kalau saudara disuruh beli sesuatu, nih beli sesuatu, saudara dikasih bukti transfer. Saudara tidak perlu iman untuk melakukan perintah tersebut, bukan? Kalau saudara dikasih cek, tolong beli, ini uangnya. Saudara dikasih cek, saudara pertama saudara lihat siapa yang tanda tangan, bisa dipercaya apa enggak? Ya toh? Nah masalahnya adalah, syukur kalau saudara dikasih cek cash hari ini. Bagaimana kalau mundur? Abraham mundur lebih dari 10 tahun. Waktu dia ditunjukkan bintang di langit dan pasir di pantai. Dia perlu waktu cukup lama untuk menguangkan, kalau saya boleh pakai kata janji itu, untuk mengambil atau menerjemahkan atau untuk menggenapi, menerima penggenapan daripada janji Tuhan dalam kehidupan mereka. 4 orang kusta yang disuruh menghadap imam besar oleh Yesus. Itu seperti ibaratnya vonis mati. Karena kalau mereka belum sembuh bertemu dengan imam besar, itu artinya mati. Mereka sebenarnya mengharapkan sesuatu yang berbeda. Mereka mengharapkan kesembuhan di depan mata, kasat mata dan instan. Yesus tidak mendoakan mereka, Yesus tidak lakukan apa-apa, Yesus cuma memberikan perintah. Yesus berkata, tunjukkan dirimu kepada
imam kepala. Dan pada waktu mereka melangkah dan waktu mereka berjalan kembali atau berjalan berhadapan untuk bertemu dengan imam kepala, dikatakan di dalam perjalanan itulah mereka kemudian menjadi sembuh. It takes steps. Perlu langkah-langkah yang perlu engkau lakukan, perlu perbuatan yang kau lakukan untuk engkau melihat imanmu menjadi kenyataan. Untuk melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Tapi waktu engkau melakukan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan bertumbuh dalam kehidupanmu. Imanmu bertumbuh seiring dengan pengenalanmu akan Tuhan. Semakin kau mengenal siapa Dia, semakin besar kepercayaanmu pada Dia. Semakin besar kepercayaanmu pada Dia, semakin besar keyakinanmu akan janjinya. Semakin besar keyakinanmu akan janjinya, semakin taat kau melakukan firman-Nya. Dan itu seperti lingkaran yang terus berputar, membawa engkau berpindah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. And you will never start if you never make the first step. Kau tidak akan pernah masuk lebih jauh, bertumbuh dalam pengenalan dan imanmu kepada Tuhan, unless you are willing to make the first step. Amin. Amin. Pada waktu Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana, waktu itu pelayan-pelayan disuruh untuk mengisi tempat mencuci kaki. Tempayan pencuci kaki yang di depan pintu. Air kotor. Yesus bilang kepada pelayan-pelayan yang ada, isi air itu. Saya pikir perintah itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Mengisi tempayan yang ada tidak sulit, karena kemungkinan tempayan itu dipakai untuk mencuci kaki. Karena Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan yang ada, apapun yang dia bicarakan, apapun yang dia katakan, lakukan saja. Tidak usah mikir lebih lanjut. Mengisi tempayan tempat cuci kaki yang ada tidak sulit. Tapi kemudian ini yang sulit. Yesus bilang sama pelayan-pelayan yang ada, cedok air itu, dan kasih itu sama pemimpin MC, pemimpin upacara. Saya pikir kalau saya jadi pembantu, pelayan-pelayan yang ada, ngisi ini sih gampang. Tapi bawa air dari tempat cucian ini di dalam tempat wine, as if it is wine, kepada pemimpin pesta, itu ibaratnya bunuh diri. It takes a lot of trust. It takes a lot of faith. For some reason, ini orang lakukan. Mereka ambil air itu dan disampaikan kepada pemimpin pesta. Saya pikir begitu mereka taruh di dalam gelas wine kasih pemimpin pesta, mereka sudah siap-siap untuk kabur. Am I making any sense to you? Kemudian reaksi pemimpin pesta berkata, kenapa wine yang sebagus ini dikeluarkan terakhir? Dalam kehidupan saudara, mungkin ada momen-momen seperti ini. Di mana saudara disuruh untuk melakukan sesuatu yang kemungkinan quite risky. Tapi itu bukan risk sama sekali. Kalau saudara tahu betul siapa yang menyuruhmu. Nathan kalau saya suruh bikin apa saja, dia akan lakukan. Karena dia tahu saya tidak akan pernah mencelakakan dia. Dia tahu saya tidak akan melukai dia. Dia tahu persis bahwa saya tidak akan menyebabkan dia mengalami kesulitan. Your trust towards God. Amin. Kita buka satu ayat lagi. Pasal yang kedua tadi, saudara tadi baca ayat ke-22. Saya mengajak saudara melihat ayat ke-18. Ayat ke-18 berkata seperti ini. Mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan. Ayat ini memberikan saya ide, memberikan saya informasi bahwa ada orang yang menyebut dirinya, tapi dikatakan bahwa orang yang menyebutkan dirinya beriman, itu tidak beriman sesungguhnya, karena iman tanpa perbuatan mati. There are people yang berkata, well I trust in God.
I believe in God. Tapi sebelum saudara melakukan apa yang dia katakan untuk melakukan, you don't really trust him. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Make sense? Izinkan saya rangkumkan buat saudara pagi hari ini. Kalau saudara tidak melakukan firman-Nya, berarti saudara tidak mempercayai perkataannya. Kalau saudara tidak mempercayai perkataannya, berarti saudara tidak mempercayai karakternya. Kalau saudara tidak mempercayai karakternya, berarti saudara menyakiti hatinya. On this Father's Day, kalau saudara ingin menyukakan hati Tuhan, you need to go out this place. Start doing and following what He asks you to do. Waktu engkau melakukan apa yang Dia perintahkan untuk kau lakukan. Mulai yang terkecil yang mampu engkau lakukan. Kau mulai lihat Dia setia membuktikan dirinya kepadamu. Dia mulai singkapkan keberadaannya pada engkau. Kepercayaanmu kepada Dia bertambah. Pengenalanmu kepada Dia bertambah. Kemudian engkau percaya kepada firman-Nya bertambah. Dan kau mulai lebih taat melakukan firman-Nya. Dan kau mulai mengenal Dia lebih dalam lagi. Mempercayai Dia lebih dalam lagi. Dan kau akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Sebagai penutup, saya ingin mengajak saudara melihat satu bagian firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Ian Weil. Kemudian kita akan berdoa. Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga. Buat saudara yang perlu melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu, ask yourself this question. Have you been able to trust Him without reservation? Apakah selama ini saudara betul mempercayai Dia tanpa syarat? Atau saudara cuma berkata bahwa saudara percaya pada Dia, tapi saudara tidak melakukan apa yang Dia katakan? Saudara tidak bisa percaya pada seseorang tanpa melakukan, tanpa percaya pada perkataannya. You really trust Him, you need to prove it. Saudara perlu membuktikannya dengan melakukan apa yang Dia ucapkan. Yosua pasal yang ketiga. Saya akan baca 2 ayat saja. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Bagian terakhir artinya sungai Yordan itu lagi banjir, lagi meluap airnya. Ayat ke-16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saudara yang mendengarkan Ian Weil beberapa waktu yang lalu sudah ingat cerita ini. Cerita tentang Tuhan yang berjanji kepada bangsa Israel, kepada Yeriko dan tua-tua Israel. Berkata Tuhan berjanji pada mereka pada saat mereka meletakkan atau menginjakkan kaki mereka ke dalam sungai Yordan, air itu akan terhenti supaya mereka bisa menyeberang. Seluruh bangsa bisa menyeberangi sungai Yordan. Sejauh ini oke? Tuhan berjanji pada mereka. Janji ada di tangan mereka, mereka percaya dan meyakini siapa yang berjanji pada mereka. Mereka beriman dan mereka lanjutkan, mereka tindak lanjuti iman percaya mereka dengan perbuatan. Mereka menginjakkan kaki, dan ini yang saya mau saudara ingat kembali. Pada waktu mereka menginjakkan kaki di dalam ayat ke-16 dikatakan, air terhenti di Sartan, di Adam, dekat kota Sartan. Yang tidak kita semua tahu adalah secara geografis, air terhenti di Adam dekat Sartan itu jaraknya kira-kira 30 km. Di hulu, jaraknya 30 km dari posisi di mana mereka menginjakkan kaki dengan air berhenti. Dikatakan kalau air yang sedang meluap kecepatannya kalau 60 km per jam, perlu 30 menit untuk kemudian hasilnya
sampai di tempat mereka menginjakkan kaki. Yang sering kali kita pikirkan adalah kalau Tuhan berjanji air terbelah, kita pikir begitu kita injakkan kaki, airnya membelah begini. Tapi Alkitab berkata, mereka menginjakkan kaki, air terhenti di Adam. Perlu 30 menit untuk air itu kemudian kering di sini. What am I trying to tell you? Kalau Tuhan sudah berjanji dan engkau percaya kepada karakternya, untuk apa saja? Untuk kau punya anak, untuk kau bisa menikah, untuk kau punya masa depan, untuk kau bisa dapatkan kuliah, untuk kau bisa dapatkan promosi pekerjaan yang lebih baik, untuk suamimu balik, untuk istrimu balik, untuk anakmu balik, untuk kau sembuh. Apa saja yang kau tahu Tuhan berjanji pada engkau. Dan kau meyakini karakternya. Keep on doing and keep on moving. Don't stop. Don't ever stop. Ada seorang teman saya berkata begini, I will do my life this way. I will trust God without reservation. Saya akan mempercayai Tuhan tanpa syarat. I will keep on doing His word. Aku akan terus mentaati firman-Nya setiap hari dalam kehidupan saya. Kalau itu Tuhan genapi dalam kehidupan saya yang sekarang, I will thank Him for that. But even though it doesn't happen, I will never doubt His faithfulness. Saya berkata, itu filosofi yang benar, yang baik untuk kita jalankan kehidupan kita. Karena ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak temukan jawabannya di hidup kita yang sekarang. Saya pernah cerita pada saudara, anak adik saya, keponakan saya lahir dengan tangan yang mengalami cacat sedikit. Salah satu sarafnya putus. Waktu dia lahir, waktu saya berdoa di rumah sakit, saya berkata, why? Ayah saya pendeta, ayah saya tidak pernah pukul istrinya, saya tidak pernah pukul istri saya. What did we do wrong that this has to happen? Banyak hal yang kita tidak tahu jawabannya sekarang. But I will never doubt you. We will never doubt your character, that you are faithful. And we'll keep on doing. We'll keep on doing. Kita akan terus lakukan kebenaran dan membiarkan Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa supaya saudara berpindah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Imanmu tidak menjadi lemah seperti Abraham, tidak menjadi lemah, tapi sebaliknya seperti Abraham, kau bertambah kuat, kau melakukan kebenaran, you keep on pressing on, kau terus melakukan kebenaran, dan izinkan Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara. Then you will be able to testify, engkau bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan.